Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Yahya. Saya mahasiswa dari Pendidikan Jasmani dan Kesehatan angkatan 2018 kelas C dengan NIM 180611611636707. Jadi saya di sini mau presentasi tentang hasil dari observasi yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran remedial Penjas mengenai kesulitan belajar pada siswa. Jadi yang saya temukan di kemarin melakukan observasi, diantaranya yang pertama di sini ada siswa yang bernama Fajrul Alfain dari SMK 1 Kalianget kelas 12. Jadi yang pertama ini kesulitan belajar yang dialami oleh Fajrul Alfain ini yaitu dia sangat kesulitan jika bertemu dengan guru atau pengajar yang sulit dimengerti karena membosankan. Yang kedua yaitu dia sangat tidak suka atau tidak tidak suka pada guru yang cara mengajarnya terlalu serius. Yang ketiga dia sering mengalami frustasi. Nah, dia mengalami frustasi yang disebabkan oleh hmm, dia tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jadi sarannya itu pengajar itu harusnya bisa berikan variasi-variasi dalam pembelajarannya agar agar siswa itu tidak membosankan dalam mengikuti pelajaran. Nah, yang kedua, dia uh, tidak suka terhadap guru yang terlalu serius. Disebabkan sarannya adalah seharusnya pengajar itu uh, selain serius harus diselangi dengan candaan atau apapun itu agar bisa mencairkan suasana, agar otak para siswa itu dapat di refresh, jadi tidak disuruh berpikir secara serius terus. Jadi seperti itu kesulitan belajar yang oleh Fajrul Alfai. Yang kedua ada Dwi Anggoro dari MAN 1 Sumeneb kelas 12. Ya, kesulitan yang dialami oleh Dwi ini, dia kesulitan belajar saat bertemu pengajar yang monoton sehingga menyebabkan rasa bosan. bosan bosan yang timbul. Jadi yang kedua, pengajar itu yang kurang detail dalam memberi materi dan contoh. Jadi Mas Dwi ini juga sama kayak yang Mas Fajrul tadi itu rasa bosan yang dia kesulitan dalam belajar. Dan berikutnya itu kurang detail dalam memberi contoh. Ini setiap anak itu memiliki kemampuan menangkap materi itu yang berbeda-beda. Jadi mungkin Mas Dwi Anggoro ini eh, Mas Dwi Anggoro ini lebih apa ya, kurang lambat dalam menangkap materi yang diberikan. Seharusnya seorang pengajar itu harus tahu mana nih yang siswa-siswa yang masih belum paham secara detail untuk diberikan model pembelajaran yang lain. Siapa apa kemungkinan kemungkinan dia lebih memahami. Selanjutnya ada Henry Setiawan dari SMK Negeri 1 Sumeneb
kesulitan yang belajar yang dialami oleh Mas Henry ini karena jika bertemu dengan pengajar yang memiliki terlalu berbicara kasar dan dalam mengajar. Yang kedua, memberikan hukuman yang terlalu berat terhadap siswa. Yang ketiga, memberikan tugas yang banyak dan menumpuk. Ya, terlalu berbicara kasar. Ini maksudnya itu dia tidak bisa membedakan antara tegas, mungkin tidak bisa membedakan antara tegas dan kasar. Ya kadang juga ada yang guru itu memiliki kata-kata yang kasar atau keras. Jadi sarannya ya, dalam menghadapi siswa yang notabene itu masih masih mempunyai pandangan tidak begitu luas. Jadi seharusnya guru itu bisa menjaga lisan atau omongan terhadap siswa-siswa itu agar mereka itu tidak 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 menjadi tidak suka gitu. Gitu. Jadi yang kedua itu memberikan hukuman terlalu berat terhadap siswa, dia tidak suka pada hukuman yang diberikan, yang menyebabkan Mas Hendri itu takut dalam bertanya ataupun hal yang lain. Itu yang ketiga, memberikan tugas yang banyak dan menumpuk. Jadi dia uh, tidak suka juga, kesusahan juga dalam mengerjakan tugas yang menumpuk gitu. Sarannya agar para pengajar itu tidak mengasih tugas terus, mungkin setiap pertemuan itu satu tugas, jadi tidak bertumpuk dan banyak yang diberikan pada siswa, apalagi suasana masa pandemi seperti ini sangat kesusahan. Selanjutnya, kesulitan belajar yang dialami oleh Mas Royski Adha dari SMP 1 kelas 9. Jadi dia kesulitan belajar karena banyak tugas yang membuat sulit memahami materi. Jadi yang kedua, dia kesulitan saat menghadapi guru yang biasa disebut killer kalau zaman sekarang itu, atau yang suka marah-marah. Nah, yang ketiga, dia kesulitan jika tidak suka guru yang selalu menggunakan metode hafalan dan dalam pembelajaran, karena dia ini sulit untuk menghafalkan. Nah, yang pertama itu menumpuk banyak tugas yang membuat sulit memahami materi. Jadi dia itu uh, ma, ma, apa saking banyaknya tugas, mungkin dia tidak sempat untuk memahami dan meresapi materi yang diberikan, terlalu fokus deadline tugas. Jadi seperti itu. Sarannya ya sama sih kayak yang Mas Hendri itu, kalau bisa bagi para pengajar itu tidak memberikan tugas yang begitu banyak atau terus menerus. Ya mungkin seperti 1 minggu sekali, yang sama seperti tadi yang saya bicarakan. Yang kedua itu guru killer atau yang suka marah-marah. Ini sama juga yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sarannya itu guru itu tidak selalu marah-marah. Mungkin anak-anak yang ini tidak bisa membedakan antara marah sama tegas. Jadi mungkin ketegasan yang dilakukan oleh guru itu dinilai marah-marah oleh siswa-siswi, yang mengakibatkan biasanya tuh siswa-siswi itu susah untuk bertanya atau segan untuk bertanya. Jadi
Yang ketiga itu tidak bisa menggunakan metode menghafal. Jadi Mas Reski ini eh, kesulitan dalam menghafal. Ya namanya anak-anak berbeda-beda kemampuan kemampuan yang dimiliki setiap individu itu berbeda-beda. Jadi sarannya guru itu harus lebih lebih hmm, melakukan lagi untuk melihat kemampuan masing-masing siswa gitu. yang yang ke, selanjutnya ini kesulitan belajar yang dialami oleh Mas Iza Samudra, SMA N 1 Batuan, kelas 11. Jadi kesulitan belajar yang dialami oleh Mas Iza ini sama yang sebelumnya, tidak suka metode yang monoton dalam pembelajaran. Yang kedua itu tidak suka apa eh, tegas dan keras itu membuat membuat takut dalam berkomunikasi dengan pengajar. Jadi tidak suka metode yang monoton dalam pembelajarannya itu. Dia lebih suka yang kayak dia sarannya itu dia lebih suka kayak eh, banyak model-model pembelajaran yang kreatif seperti menggunakan animasi yang 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 menarik perhatian seperti itu. Jadi tegas dan keras sehingga membuat takut dalam berkomunikasi. Ya, ini dia sangat takut ketika menghadapi guru yang tegas dan keras. Hingga dia tidak bisa berkomunikasi atau bertanya enggan. Mungkin sarannya itu para pengajar itu lebih cocok dengan dia itu yang yang dalam metode pembelajarannya itu diselingi antara serius dengan bercanda, agar agar siswa itu bisa apa ya, bisa bisa terbuka terhadap para pengajar. Jadi gitu. Yang terakhir, kesulitan belajar yang dialami Mas Lutfi Muhammad Lutfi dari SMA N 1 Ambunten, kelas 10. Jadi kesulitan belajar yang dialami oleh Mas Lutfi ini kesulitan dalam membelajar online seperti sekarang ini. Yang kedua, banyak tugas yang diberikan. Yang ketiga, kurang optimal jika menjelaskan melalui daring. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri yang sekarang terjadi dalam pandemi ini. eh, yang yang dimana diharuskan untuk belajar dari rumah atau daring. Ya, dari Mas Luki ini merasa kesulitan dalam melakukan daring seperti saat ini. Mungkin sarannya itu eh, guru itu lebih kreatif lagi dalam memberikan pembelajaran atau materi, dan tidak terlalu mempersulit peserta didik yang dimana kalau di rumah itu kan dia bertanya tidak bisa langsung menjawab. Mungkin seperti itu. Yang kedua, banyaknya tugasnya, samalah sarannya seperti yang tadi. Yang ketiga, kurang optimal penjelasan melalui daring. Ya, kita tidak bisa memungkiri dalam pandemi ini daring itu menurut saya juga kurang optimal dalam melakukan sebuah pembelajaran. Ya, semoga saja pandemi ini semoga cepat berhasil, cepat berlalu, dan kita kembali belajar secara tatap muka, tegur sapa dengan baik. Ya, mungkin hanya itu sebagai penutup. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.